Bab 926, tersedia. Ketika Boski mendengar kata-kata Lin Yu, tubuhnya tiba-tiba membeku, bahkan mulutnya yang sedang mengunyah daging kambing pun sedikit melambat. Dia menatap Lin Yu dengan heran. Lin Yu menatap mereka berempat dengan sungguh-sungguh dan melanjutkan, "Empat saudara, ingatlah, nyawa kalian adalah yang terpenting. Karena kalian bersedia datang dan mengikutiku, He Jiarong, dan bersedia melawan agresi asing bersamaku, He Jiarong, dan melakukan bagian kalian untuk negara dan bangsa, itu adalah kehormatan bagiku. Maka aku, He Jiarong, tentu saja akan bertanggung jawab atas keselamatan kalian. Ingatlah, nyawa kalian adalah yang terpenting." Sambil berbicara, Lin Yu melambaikan tangannya, menunjuk ke arah orang-orang yang duduk di sana, dan melanjutkan, "Semua saudara yang duduk di sini harus mengingat kata-kataku. Apapun yang kalian lakukan, jika itu menyangkut hidup dan mati, ingatlah untuk tidak bertarung sampai mati, dan jangan serakah. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyelamatkan hidup kalian sendiri. Pikirkan saja aku, He Jiarong, mohon kepada semua orang." Petik 2. Oke. Ingat, Boski mengangguk, menatap Lin Yu dengan ekspresi rumit, lalu mengangguk, meraih anggur di atas meja dan meminum semuanya. "Tuan, menurut Anda apa yang harus kita lakukan terhadap Rong Huan selanjutnya?" Li Zenseng bertanya dengan cemas. Sebagai orang yang tidak sabaran, dia berharap bisa segera bergegas menemui Rong Huan dan memotong-motongnya menjadi beberapa bagian. "Tidak peduli bagaimana kita menghadapinya, saya rasa kita harus bertindak secepatnya." Bu Cheng juga menyela dengan wajah cemberut, karena begitu Rong Huan tahu bahwa tipu daya mereka telah dipecahkan oleh pria itu, dia akan menjadi takut dan kemungkinan besar akan menemukan cara untuk melarikan diri dari sini terlebih dahulu. "Tidak," Lin Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Belum lagi jaringan kontak Suanyimen sendiri di Sanjing sangat luas, bicarakan saja tentang pasangan mereka, keluarga Chu. Dengan keluarga sebesar itu yang menduduki peringkat kedua di Sanjing untuk membantu menghidupi mereka, apa yang harus ditakutkan Rong Huan di Sanjing? Ya, lelaki tua itu mengandalkan keluarga Chu di belakangnya." Wajah Li Zenseng tenggelam, dan dia berkata dengan sedikit khawatir, "Lalu bagaimana dengan keluarga Chu? Chu Yunxi juga terlibat dalam masalah ini, jadi dia pantas mati." Bu Cheng berkata dengan nada dingin, "Aku tidak keberatan membunuhnya bersama-sama." Bagi Bu Cheng, aturannya sangat sederhana, siapapun yang menghalangi akan dibunuh. Itu tidak akan berhasil. Jika kita membunuhnya, keluarga Chu akan melawan kita sampai mati. Li Zenseng mengerutkan kening dan berkata dengan tergesa-gesa, "Dan kamu harus tahu bahwa lelaki tua dari keluarga Chu masih hidup. Kekuatannya tidak boleh diremehkan. Sama seperti lelaki tua dari keluarga He, dia dapat membuat Beijing gemetar hanya dengan hentakan kakinya." Sebagai seorang militer, Li Zenseng secara alami tahu apa arti identitas lelaki tua dari keluarga Chu. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa seluruh keluarga Chu didukung oleh orang tua Chu. Saudara Li benar, Chu Yunxi tidak bisa disentuh untuk saat ini. Lin Yu menggelengkan kepalanya pelan. Dia memang takut pada lelaki tua dari keluarga Chu. Betapapun juga, energi yang terkandung dalam orang dengan prestasi yang tak tertandingi seperti itu sungguh mengerikan. Terlebih lagi, Chu Yunxi paling-paling hanya kaki tangan dalam masalah ini. Dalang sebenarnya di balik layar seharusnya adalah Suanyimen dan Rong Huan. Asal Rong Huan terbunuh terlebih dahulu, Lin Yu akan membalas dendam. Adapun Chu Yunxi, akan ada banyak waktu untuk bermain dengannya di masa depan. Kalau begitu, kita lakukan Rong Huan dulu. Bu Cheng berkata dengan dingin, dia bukan putra Chu Yunxi, dia tidak mungkin bersama Chu Yunxi setiap hari, kan? Ya, orang tua ini terkadang keluar sendirian. Sun Lao'er tiba-tiba menambahkan pada saat ini, tetapi ketika dia keluar, dia juga ditemani oleh pengawal, setidaknya 4 atau 5. Sebelum kita melakukan apapun, hal terpenting bagi kita adalah mencari tahu orang-orang di sekitarnya. Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, "Jadi, saudara Qi, aku akan menyusahkanmu untuk lebih memperhatikan beberapa hari ini, atau aku akan membiarkan Chun Seng dan Qiu Men ikut denganmu untuk membantumu." "Tidak, kami berempat saja sudah cukup."
Boski melambaikan tangannya langsung ke Lin Yu dan menolak tanpa ragu-ragu. Benar sekali. Membawa dua beban tanpa alasan akan berdampak besar pada kita. Zhang Laosan juga mengangguk, lalu melirik Chun Seng dan Qiuman dengan dingin, dengan sedikit nada sarkasme. Meskipun Chun Seng dan Qiuman sederhana dan jujur, mereka juga bisa mendengar ejekan dalam kata-kata Zhang Laosan, terutama tatapan dingin di mata Zhang Laosan saat dia menatap mereka. Mereka tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepala karena malu, tampak sedikit sedih. Mereka bingung mengapa empat raja surgawi begitu tidak menyukai mereka. Ketika mereka menyerang para penggemar kulit hitam secara bersama-sama dalam kelompok, semua orang cukup harmonis. Tanpa mereka sadari, itu karena mereka juga membantu Lin Yu pada saat yang sama, jadi empat raja surgawi bersedia membantu mereka. Pada hari kerja ketika tidak ada kegiatan, empat raja langit tidak begitu menyukai Bai Rentu, Chun Seng, dan Qiuman, karena empat raja langit merasa bahwa Chun Seng dan Qiuman hanyalah pengikut Bai Rentu, dan mereka akan melakukan apapun yang dikatakan Bai Rentu. Namun, empat raja langit bersikap baik terhadap Bu Cheng, karena empat raja langit mendapati bahwa Bu Cheng dan Bai Rentu tidak akur, dan mereka akan bertengkar satu sama lain dari waktu ke waktu. Mereka sangat ingin mengembangkan Bu Cheng ke kubu mereka. Itulah sebabnya Lin Yu meminta Bu Cheng untuk menyampaikan pesan kepada empat raja surgawi. Ketika Lin Yu mendengar apa yang dikatakan keempat saudara itu, dia tersenyum tak berdaya. Dia tahu bahwa meskipun empat raja surgawi tampak agak acuh tak acuh dan bahkan memusuhi Bai Rentu, mereka masih dapat mengatakan dalam hati mereka bahwa mereka semua adalah satu kesatuan. Setelah Lin Yu berdiskusi dengan mereka beberapa cara untuk menghadapi Rong Huan, dia meminta semua orang untuk kembali dan memikirkannya dengan hati-hati untuk melihat apakah ada yang perlu ditambahkan. Kemudian dia mengakhiri perjamuan itu dan pergi. Keempat bersaudara dari empat raja surgawi sedang bersiap untuk kembali ke kediaman Rong Huan untuk menggantikan Da Jun dan Qin Lang dan mengawasi Rong Huan. Kakak, sekarang giliranku. Aku akan mengawasi orang tua itu. Sun Laur berkata setelah melihat waktu, lalu berbalik dan bersiap untuk mengemudi. Agar dapat mengemudi, ia khusus minum teh pada siang hari. Aku akan pergi bersamamu. Boski mendengus dan berjalan menuju mobil. Kakak, kenapa kamu ikut denganku? Aku bisa melakukannya sendiri. Sun Laur buru-buru meraih Qi Laoda dan berkata, kamu kembalilah bersama Lao San dan Lao Si dan tidurlah. Datanglah dan gantikan aku saat kamu bangun. Tidak perlu, aku akan pergi bersamamu. Qi Laoda berkata dengan tegas. Selain itu, waktu untuk kita berempat juga akan diubah. Lao Er dan aku akan bertugas selama 13 jam sehari, dan Lao San dan Lao Si akan bertugas selama 11 jam sisanya. Ah, kakak, kenapa begitu? Zhang Laosan bertanya dengan heran, jika ada lebih banyak orang, bukankah targetnya akan lebih besar dan lebih mudah terbongkar? Lebih baik terbongkar daripada mati. Dua orang bersama, setidaknya kita bisa saling menjaga. Qi Laoda berkata dengan wajah serius. Kakak, apa maksudmu dengan ini? Ini hanya pengawasan, mengapa ini melibatkan hidup dan mati? Zhu Laosi bertanya dengan sedikit kebingungan. Apa kau tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan Tuan He? Mari kita berhati-hati dan memperhatikan keselamatan, jadi lebih baik kita bertindak bersama. Boski berkata dengan wajah serius, jika kita benar-benar mengalami kecelakaan, seseorang dapat melarikan diri dan melaporkannya. Wajah tiga orang lainnya sedikit berubah setelah mendengar apa yang dikatakan Boski, dan mereka tampak sedikit terkejut. Zhang Laosan mendengus dan berkata, kakak, kapan kamu mendengarkan anak itu begitu banyak? Jika bukan karena wajah kakak Hu, aku tidak akan mendengarkan perintahnya. Terutama ketika dia memikirkan usia Lin Yu dan tubuh kurusnya. Dia merasa tidak yakin dalam hatinya. Ia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari ia harus mendengarkan perintah dari seorang anak muda. Jika kau tidak mau mendengarkan, keluar saja. Wajah Boski tiba-tiba berubah dingin, dan dia berteriak pada Zhang Laosan dengan marah. Ketika Zhang Laosan mendengar raungan Boski, dia begitu ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Dia menatap Boski dengan heran. Tahukah kamu, sejak mereka berempat bertemu, menjadi saudara angkat, sampai sekarang, si kakak tertua tidak pernah berbicara seperti ini kepadanya.
Setialah terhadap kepercayaan orang lain. Boski berkata dengan dingin, karena kamu memilih untuk bekerja di bawah Tuan He, kita harus mematuhi perintah Tuan He. Bahkan jika kamu tidak puas, tahan saja. Jika tidak, cepatlah pergi. Tidak ada yang bisa menghentikanmu. Zhang Laosan menggertakkan giginya dan mengepalkan tangannya. Meskipun hatinya masih sedikit kesal, dia menundukkan kepalanya dan berbisik, "Kakak, aku salah. Aku ingat." Boski menghela napas pelan ketika mendengar perkataan Zhang Laosan, dan tidak memarahinya lagi. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi rileks dan dia berkata dengan lembut, "Sebenarnya, He Jiarong adalah orang yang baik dan layak untuk berteman." Bab 927, Lari. Ketika ketiga saudara lainnya mendengar apa yang dikatakan oleh saudara tertua, mereka tercengang dan saling memandang dengan sedikit keheranan di mata mereka. Mereka tidak menyangka kalau kakak tertua tiba-tiba memuji Lin Yu. Anda tahu, di antara orang-orang ini, orang yang paling tidak puas dengan Lin Yu adalah Boski. Sebenarnya wajar saja jika mereka berempat bersikap dingin terhadap Lin Yu. Setelah keempat bersaudara itu datang ke Sangjing, mereka tidak banyak berhubungan dengan Lin Yu dan tidak mengenal Lin Yu dengan baik. Mereka tidak seperti Li Zhensheng, Bu Cheng dan Bai Rentu yang bergaul dengan Lin Yu sepanjang hari. Mereka datang untuk membantu Lin Yu sepenuhnya karena Hu Qingfeng. "Baiklah, kalian berdua kembalilah. Kakak kedua dan aku akan mengawasi situasi ini. Ingat, kalian akan mengambil alih dari kami dalam 13 jam. Boski melambaikan tangan kepada saudara ketiga dan keempat, memberi isyarat kepada saudara kedua dan ketiga untuk kembali terlebih dahulu. "Kakak, karena kalian bekerja berpasangan, mengapa kamu dan kakak kedua harus berjaga selama 13 jam? Zhang Laosan tiba-tiba menjadi cemas dan bertanya dengan keras, "Mengapa kita tidak berjaga bersama selama 12 jam? "Benar sekali, saudara, masing-masing 12 jam. Zhu Laosi juga dengan cepat menimpali, "Mengapa kamu ingin 1 jam lagi?" "Mengapa?" Qi Laoda mendengus dingin dan berkata tanpa keraguan, "Karena kami adalah saudara-saudaramu." "Benar sekali, kami ini saudara-saudaramu, apapun yang dikatakan kakakmu, itulah yang terjadi." Sun Lao'er tersenyum dan melambaikan tangan pada mereka, "Baiklah, kalian berdua bajingan, kembali tidur." Sebagai saudara tertua dan kedua, Qi Laoda dan Sun Lao'er selalu menjaga saudara ketiga dan keempat mereka dengan baik. Dengan itu, Sun Lao'er masuk ke mobil dan bergegas ke kediaman Rong Huan bersama Qi Laoda. Setelah bertemu dengan Qin Lang dan Da Jun, dia menanyakan beberapa pertanyaan tentang situasi tersebut. Melihat tidak ada yang aneh, dia menggantikan Qin Lang dan Da Jun dan bersembunyi di toko buku di seberang villa tempat Rong Huan tinggal, mengawasi pergerakan di seberang villa. Di luar villa Rong Huan, ada dua pria berpakaian jas hitam berpatroli bolak-balik seperti biasa. Kedua pria itu tampak sangat waspada, dengan tangan di pinggang, jelas memegang senjata. "Saudaraku, jika kau bertanya padaku, mengapa kita harus bersusah payah? Kita bisa masuk dan membunuh orang itu." Sun Lao'er berkata dengan tidak sabar, "Dengan keterampilan kita, bahkan jika kita masuk secara terang-terangan, kita masih bisa menyelesaikan pekerjaan sebelum polisi datang. Apa kau tidak mendengar apa yang dikatakan Tuan He? Rong Huan ini dilindungi oleh lebih dari selusin tuan," kata Boski dengan suara yang dalam. "Kakak, seharusnya kamu tidak memarahi kakak ketiga seperti itu tadi. Apa yang dikatakan kakak ketiga itu benar. Tuan He ini masih terlalu muda. Anak muda belum banyak melihat dunia, jadi wajar saja jika mereka malu-malu. Kita berempat sudah berjaga di sini selama berhari-hari. Apa kita tidak tahu apakah ada tuan di villa ini? Dia pasti mendengar berita itu dari suatu tempat dan merasa takut." Saudara Sun yang kedua berkata dengan bangga dan acuh tak acuh, "Kami berjanji kepada saudara Hu untuk datang dan membantu anak ini, tetapi kami tidak mengatakan bahwa kami harus mendengarkannya. Selama kami membantunya menyelesaikan apa yang seharusnya dia lakukan, bukankah itu sudah cukup?" Boski ragu-ragu sejenak dan tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya dia juga ingin membunuh Rong Huan secara langsung. Lagi pula, mereka telah mengikutinya begitu lama dan sangat jelas tentang keamanan di sekitar Rong Huan. Asal mereka mengambil tindakan,
mereka bisa sepenuhnya menyingkirkan Rong Huan dalam waktu yang sangat singkat. Namun, karena teringat apa yang telah dikatakan Lin Yu agar tidak bertindak gegabah, dia pun terpaksa mengurungkan niatnya dan mengatakan kepada saudara kedua agar tidak bimbang dan tetap mengawasi villa itu. Pengawasan kali ini sama seperti pengawasan sebelumnya, sama membosankannya seperti sebelumnya. Karena Rong Huan tinggal di villa sepanjang hari dan tidak keluar, barulah pada malam hari mobil Chu Yunxi perlahan melaju dan memasuki villa. Sekitar 3 atau 4 jam kemudian, mobil Chu Yunxi melaju keluar lagi, dan terlihat jelas bahwa dia sudah makan malam bersama Rong Huan. Setelah melihat mobil Chu Yunxi pergi, Sun Laur menguap malas, dan kemudian terus menatap villa di seberangnya dengan teleskop militer. Tiba-tiba matanya berbinar, dia menepuk-nepuk kakak tertuanya yang sedang makan di sebelahnya, dan berkata dengan cemas, "Kakak, mobil Rong Huan akan keluar." Mendengar suara itu, Qi Laoda buru-buru bangkit dan berlari ke jendela, meraih teleskop di tangan Sun Laur, dan melihat dengan saksama ke arah villa. Dia menemukan bahwa memang mobil Rong Huan yang keluar dari villa, dan ada 2 mobil yang mengikuti mobil Rong Huan. Setelah ketiga mobil itu keluar, mereka berbelok ke kanan dan melaju keluar, tepatnya ke arah yang berlawanan dengan keberangkatan Chu Yunxi. Jam berapa sekarang? Aku belum pernah melihatnya keluar selarut ini sebelumnya. Sun Laur menatap teleponnya dan berkata dengan bingung. Apakah Anda melihatnya naik mobil dengan mata kepala Anda sendiri? Tanya Boski dengan suara yang dalam. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Sun Laur mengangguk dan berkata dengan yakin. Ayo, ikuti mereka. Boski menyingkirkan teleskop dan buru-buru membawa Bos Sun turun ke bawah untuk mengendarai mobil. Karena takut ketahuan oleh Rong Huan dan yang lainnya, Boski selalu menjaga jarak baik dari mereka. Terlebih lagi, dalam hal mengemudi dan pelacakan, Boski sangat terampil. Dia akan menggunakan kendaraan di depannya untuk melindungi dirinya dari waktu ke waktu dan selalu mengikuti Rong Huan dan yang lainnya dari dekat. Setelah berkendara beberapa saat, mereka melihat kendaraan di jalan semakin sedikit, dan lokasi mereka pun semakin terpencil, seolah-olah mereka telah tiba di pinggiran kota. Saudaraku, ada yang tidak beres. Jika kita terus mengemudi seperti ini, kita akan keluar dari Sanjing. Sun Laur tampaknya menyadari ada sesuatu yang salah, dan buru-buru berkata kepada kakak tertuanya, mungkinkah orang tua ini mendengar berita dan ingin melarikan diri. Boski melirik peta pada navigator dan menemukan bahwa jika mereka terus mengemudi, mereka memang akan keluar dari Sanjing, dan arah yang mereka tuju masih di selatan Senhanhai. Dia segera berkata dengan suara yang dalam, itu mungkin. Hubungi Tuan He dan tanyakan kepada kami apakah kami harus mengambil tindakan. Oke, Sun Laur mengangguk, lalu mengeluarkan ponselnya, mencari nomor ponsel Lin Yu, menghubungi nomor Lin Yu, dan memberitahu Lin Yu tentang situasi di sini. Mau kabur, Lin Yu di ujung telepon tiba-tiba mengubah ekspresinya setelah menerima berita itu. Jelas ini di luar dugaannya. Dia telah menyimpulkan bahwa Rong Huan tidak akan pernah meninggalkan Sanjing, karena tujuan Rong Huan datang ke Sanjing belum tercapai. Ya, kita hampir sampai di pinggiran kota sekarang. Sebentar lagi, kita mungkin harus meninggalkan Sanjing. Sun Laur berkata dengan suara berat, Tuan He, apakah Anda ingin kami mengambil tindakan? Kakak tertua saya dan saya datang ke sini bersama-sama hari ini. Jika kita berdua bekerja sama, kita masih memiliki kesempatan untuk membunuh orang tua ini. Pada saat ini, mobil Rong Huan telah berbelok ke jalan kecil di pinggir jalan, dan Boski dengan cepat memutar setir dan mengikutinya. Kakak Sun, jangan bertindak gegabah. Lin Yu sudah mengenakan pakaiannya sambil berbicara di telepon, dan memperingatkan, kamu awasi saja mereka sekarang, aku akan membawa orang untuk memberi dukungan. Oke, Sun Laoer menjawab, saya akan mengirimkan lokasi kita ke Bang. Sebelum Sun Laoer selesai berbicara, dia tiba-tiba mendengar ledakan keras dari roda depan kanan, kemudian mobil mereka miring dan menghantam pagar pembatas di sisi jalan dengan keras. Ia tiba-tiba terjatuh ke depan, tertarik sabuk pengaman, tubuhnya miring, dan kepalanya membentur kusen pintu sebelah kanan dengan keras. Ponsel di tangannya pun terlempar keluar dan pecah berkeping-keping. Kakak Sun, apa yang terjadi?
Pada saat ini, Lin Yu di ujung telepon mendengar suara keras yang datang dari telepon. Kepalanya berdebar-debar dan dia bertanya dengan suara keras, tetapi terdengar nada sibuk di telepon. Wajah Lin Yu berubah drastis. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia bergegas turun ke bawah dengan kecepatan tinggi dan memanggil Li Zenseng, Bu Cheng dan yang lainnya. Kakak, kamu baik-baik saja. Sun Laur menyentuh dada dan kepalanya yang sakit, lalu mengulurkan tangan untuk mencongkel Bos Qi yang terbaring di kantung udara di sampingnya. Sial, Bos Qi mengumpat dengan suara rendah, lalu dia mengangkat kepalanya sambil menutupi wajahnya dan melihat ke depan. Melihat mobil Rong Huan sudah menghilang, dia memukul kemudinya dengan marah. Siapa sih yang gak berbudaya sampai melempar barang di jalan? Sun Laur mengumpat dengan marah. Jelaslah ia mengira kakak tertuanya telah menabrak sesuatu yang tajam yang jatuh di jalan, sehingga menyebabkan ban mobilnya pecah. Namun, saat dia baru saja selesai bicara, sebuah sosok tiba-tiba muncul dari luar jendela mobil. Zeng, suara tajam dan dingin yang menembus logam terdengar, dan dia langsung merasakan sakit luar biasa di pahanya. Ah! Sun Laur menjerit kesakitan, dan ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan sebuah pisau panjang dan tajam telah menembus pintu mobil dan menusuk kakinya. Bab 928 Pisauku selalu cepat. Sebelum dia bisa bereaksi, pisau panjang di pintu mobil itu didorong lagi dan menusuk beberapa inci lagi ke kakinya. Wajah Sun Laur memerah, tubuhnya gemetar kesakitan, dan keringat membasahi dahinya. Tanpa berpikir panjang, dia meraih pisau panjang di kakinya dengan tangan kanannya dan buru-buru mengingatkan Qi Laoda, saudaraku, hati-hati, kita terjebak. Sambil berkata demikian, dia meraung, menggenggam erat pisau panjang itu di tangan kanannya, membalikkan badannya, dan mengerahkan segenap tenaganya meninju kaca mobil dengan tangan kirinya. Sebagai seorang ahli ilmu gaib, pukulan Sun Laur yang panik begitu dahsyat, hingga langsung menembus seluruh kaca jendela mobil dengan keras, dan di saat yang bersamaan ia mencengkeram bayangan hitam di luar mobil. Karena serangkaian tindakan Sun Laur begitu cepat, bayangan di luar mobil tidak sempat bereaksi sebelum dicekik oleh tenggorokan Sun Laur. Bagi seniman bela diri manapun, tenggorokan adalah bagian yang paling rentan, jadi setelah Sun Laur mencengkeram tenggorokan bayangan hitam itu, jejak ketakutan tiba-tiba melintas di matanya. Sebelum dia bisa bereaksi, Sun Laur memutar pergelangan tangannya dan mencubit lehernya dengan keras. Dengan sekali klik, mata bayangan hitam itu berputar ke belakang, dan kekuatan dalam tubuhnya tiba-tiba keluar. Dia terjatuh ke tanah dengan kepala lebih dulu, tanpa suara. Kakak kedua, melihat kejadian ini, raut wajah Bos Qi berubah, dia pun buru-buru berteriak kepada kakak kedua Sun. Dia hendak menolong saudaranya yang kedua, tetapi pada saat itu, terdengar suara ledakan di luar jendela mobil dan sebilah pisau panjang menembus kaca dan menusuk ke dalam, mengarah langsung ke kepalanya. Bos Qi hampir tanpa sadar menoleh dan nyaris menghindari pisau itu. Dia sudah berkeringat karena kaget. Kemudian dia mencondongkan tubuh ke depan, menarik pintu mobil, dan membenturkan bahunya ke pintu. Pintu mobil dibanting hingga terbuka dengan bunyi, bang, namun gagal mengenai sasaran manapun karena bayangan hitam di luar mobil telah menghilang. Bos Qi mengangkat kepalanya dan melirik keluar, lalu dengan cepat menoleh ke arah saudara keduanya dan berkata dengan cemas, kakak kedua, bagaimana? Sambil berbicara, dia telah mengeluarkan dua paku berbentuk segitiga yang dibuat khusus, panjangnya sekitar 10 cm, dari kotak kulit yang tersembunyi di pinggangnya. Paku-paku berbentuk segitiga itu seluruhnya berwarna hitam, jauh lebih pendek daripada paku-paku biasa, tetapi juga jauh lebih tajam. Alurnya sangat tipis tetapi sangat dalam, yang sangat meningkatkan jumlah darah yang dapat diserap oleh paku dan kesulitan menjahit luka. Tidak apa-apa, Sun Laur menggertakkan giginya dan menjawab, lalu menahan rasa sakit yang parah dan perlahan menyingkirkan pisau panjang yang menusuk pahanya. Dia menarik handuk dari mobil dan merobeknya untuk membalut lukanya. Kemudian dia mengeluarkan dua pisau cakar tajam yang dibawanya, meletakkannya di tangannya, wajahnya menjadi dingin, dan dia menendang pintu mobil hingga terbuka dan melompat keluar. Kakak kedua, hati-hati, Bos Qi memperingatkan dengan suara yang dalam, lalu dia melompat keluar dengan duri segitiga di tangannya.
Pada saat ini, 6 sosok berpakaian ketat hitam berdiri di sekitar mobil, dengan topeng di wajah dan kepala mereka, hanya memperlihatkan 2 mata gelap dengan niat membunuh yang tak berujung di mata mereka. Di tangan mereka, mereka memegang belati bersarung atau pisau panjang yang tajam dan ramping. Jika Lin Yu dan Bu Cheng ada di sini, mereka pasti akan mengenali bahwa orang-orang ini berpakaian sangat mirip dengan pria berpakaian hitam yang melompat keluar dari tembok di rumah Nyonya Du. Karena saat itu sudah malam dan jalannya merupakan percabangan yang relatif terpencil, hampir tidak ada kendaraan di jalan dan tampak agak sepi. Tuan He benar, Boski menyipitkan matanya dan melirik bayangan hitam. Dia telah memperhatikan dari aura laki-laki berpakaian hitam itu, bahwa laki-laki berpakaian hitam itu memiliki keterampilan yang luar biasa. Mereka seharusnya adalah sekitar selusin Master Sekte Suanyi yang disebutkan Lin Yu. Terlihat bahwa orang-orang berpakaian hitam itu telah menemukan mereka, jadi mereka memasang perangkap untuk menangkap mereka hari ini. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa sedikit menyesal di dalam hatinya, menyesali karena dia tidak mendengarkan Lin Yu sebelumnya dan mengambil lebih banyak tindakan pencegahan. Turunkan senjatamu, menyerahlah, dan aku akan mengampuni nyawamu. Suara dingin tiba-tiba datang dari pria berpakaian hitam. Mereka tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Mereka ingin membujuk Boski dan Bos Sun agar menyerah. Jelas, setelah kontak tadi, mereka dapat melihat bahwa Boski dan Bos Sun luar biasa dan juga memiliki seni misterius. Mereka tidak mengetahui hal ini sebelumnya, jadi mereka membunuh salah satu rekan mereka. Oleh karena itu, mereka sekarang ingin membuat Boski dan Bos Sun menyerah melalui pencegahan dan persuasi. Boski tidak mengatakan apa-apa, tetapi meludah ke tanah dengan ekspresi jijik di wajahnya. Mengapa kamu melakukan ini? Pria berpakaian hitam yang baru saja berbicara berkata dengan suara dingin, meskipun kalian berdua menguasai ilmu misterius, kekuatan kami tidak lebih buruk dari kalian, dan jumlah kami juga sangat jauh berbeda. Jika kalian bertarung langsung, kalian pasti akan mati. Benar sekali. Orang yang berwawasan luas adalah pahlawan. Bodoh sekali jika melawan jika tahu akan mati. Pria berpakaian hitam lainnya mengikuti dengan suara dingin. Kami tahu bahwa kamu bekerja untuk He Jiarong. Selama kamu meletakkan senjata dan menyerah, serta memberitahu kami semua yang kamu ketahui tentang He Jiarong, kamu tidak hanya tidak akan mati, tetapi kamu juga akan mendapatkan hadiah yang besar. Jika kau ingin bertarung, bertarunglah. Buat apa banyak omong kosong? Boski mendengus dingin dan berkata dengan bangga sambil mengangkat kepala tinggi-tinggi. Faktanya, kedua saudara itu tidak memiliki hubungan dekat dengan Lin Yu, jadi dapat dimengerti jika mereka memilih menyerah demi melindungi diri mereka dalam situasi ini. Terlebih lagi, mereka hanya tahu sedikit tentang Lin Yu. Bahkan jika mereka menyetujui tuntutan pria berpakaian hitam itu, mereka tidak akan membocorkan informasi apapun yang tidak menguntungkan Lin Yu. Namun Tuan Qi menolak syarat pria berpakaian hitam itu tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Tampaknya dia telah mengesampingkan hidup dan mati demi keadilan. Setialah kepada orang yang mempercayai Anda. Ini bukan sekedar apa yang diucapkannya untuk memarahi adik-adiknya, tetapi juga prinsip yang dipraktikkannya sendiri. Jangan terburu-buru menolak. Pria berpakaian hitam yang baru saja berbicara itu melanjutkan, aku tahu kalian adalah seniman bela diri dan mungkin tidak tertarik pada uang, jadi hadiah yang kumaksud bukanlah harta karun emas dan perak, melainkan buku rahasia Suansu. Buku rahasia Suansu dari Sekte Suanyi kami. Kalian harus tahu bahwa banyak teknik Suansu telah lama hilang, itu karena semuanya tersimpan di Sekte Suanyi kami. Selama kalian memberitahu kami informasi tentang He Jiarong, kami dapat mengajari kalian beberapa teknik Suansu, dan jika kalian bersedia mengabdikan diri pada Sekte Suanyi kami, kalian dapat mempelajari lebih banyak Suansu di masa mendatang. Sebenarnya apa yang dikatakannya itu sedikit membual. Faktanya, sebagian besar rahasia Suansu Yanxia disimpan di gudang rahasia nomor 1 hingga 3 kantor urusan militer, dan rahasia Suansu Sekte Suanyi mereka hanya sebagian kecil saja, tetapi sudah sangat langka untuk bisa memiliki bagian kecil ini. Harus dikatakan bahwa kata-kata pria berpakaian hitam itu secara akurat menyentuh kelemahan Bos Qi dan Bos Sun. Setelah mendengar apa yang dikatakan pria berpakaian hitam itu,
mereka berdua tidak bisa menahan perasaan gembira. Sebagai orang yang berlatih bela diri, apa yang paling mereka minati seringkali adalah teknik-teknik misterius. Namun, Boski dengan cepat menepis pikiran ini, mendengus dingin, dan berkata kepada orang-orang berpakaian hitam dengan nada meremehkan, "Apa pendapatmu tentang kami, saudara-saudara? Hanya untuk beberapa buku rahasia, kamu ingin kami, saudara-saudara, menjadi tidak setia dan tidak tahu terima kasih. Bunuh kami jika kamu mau. Oke, kamu punya tulang punggung." Salah satu pria berpakaian hitam mendengus dingin, dan dengan suara tercekik, dia mencabut belati di tangannya. Belati itu sangat tajam, dan di bawah sinar bulan yang redup, belati itu memancarkan sedikit kesejukan seperti masuk ke dalam air. "Jangan terburu-buru. Kamu sudah membuat keputusan, tapi kakakmu belum juga mengambil keputusan, kan?" kata pria berpakaian hitam lainnya dengan suara berat. Dia memperhatikan bahwa ketika mereka berbicara tadi, Sun Lao'er terdiam. Dia mungkin hanya menebak-nebak. Sekalipun mereka hanya dapat membujuk satu orang untuk membelot, itu akan menjadi keuntungan besar bagi mereka. Mendengar ini, wajah Boski berubah, dan dia sepertinya menyadari bahwa Sun Lao'er belum mengungkapkan pendapatnya tadi. Berdasarkan pemahamannya tentang Sun Lao'er, jelaslah bahwa Sun Lao'er sedang ragu-ragu. Mungkin ini juga ada hubungannya dengan cedera kaki Sun Lao'er. Ketika kekuatan seseorang sangat berkurang, tidak dapat dielakkan orang akan takut pada kematian. Ini juga sifat manusia. Terlebih lagi, saudara kedua tidak yakin dengan He Jiarong di dalam hatinya, jadi mengkhianati He Jiarong demi nyawanya sendiri bukanlah apa-apa. Boski menertawakan Sun Lao'er dan berkata, "Kakak kedua, mereka benar. Meskipun kita bersaudara, aku tidak bisa memaksakan ideku padamu. Setiap orang punya aspirasinya sendiri. Apapun keputusanmu, aku tidak akan pernah menyalahkanmu." Sun Lao'er menyipitkan mata ke arah pisau cakar di tangannya, ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut, "Saudaraku, kamu telah melihat keterampilanku, kan? Hari ini kamu harus membuka mata dan memperhatikan dengan saksama, karena pisauku selalu sangat cepat." Bab 929, Pengorbanan demi Keadilan. Begitu dia selesai berbicara, Sun Lao'er menendang kakinya dan bergegas menuju orang-orang berpakaian hitam di seberangnya. Pada saat yang sama, pisau cakar di tangannya menebas dengan ganas ke arah wajah salah satu pria berpakaian hitam. Boski sedikit terkejut, dan melihat bahwa saudaranya akhirnya memilih untuk mengorbankan dirinya demi keadilan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendongak dan tertawa lega, dan berkata dengan gagah berani, "Saudara yang baik, aku beruntung bisa mati bersamamu hari ini." Begitu dia selesai berbicara, Boski tiba-tiba melengkungkan tubuhnya, dan dalam sekejap melompat keluar seperti seekor citah, dan dua bayonet di tangannya menusuk langsung ke jantung orang di depannya. Mencari kematian. Beberapa pria berpakaian hitam berteriak dingin. Tanpa ragu-ragu, mereka segera menghunus belati dan pedang panjang mereka dan menyerang. Mereka langsung terbagi menjadi dua kelompok, 3 lawan 1. Dalam menghadapi pertempuran hidup dan mati ini, tidak ada yang namanya moralitas atau keadilan. Apa yang mereka inginkan adalah membunuh Boski dan Bos Sun dalam waktu sesingkat mungkin. Boski dan Bos Sun tahu bahwa hampir mustahil untuk melarikan diri di bawah pengepungan begitu banyak orang, terutama karena mobil mereka sudah hancur. Jadi, jika mereka membunuh satu, mereka akan impas, dan jika mereka membunuh dua, mereka akan mendapat untung. Keduanya berusaha sekuat tenaga dan bertarung sampai mati. Sekalipun mereka berdua telah mengeluarkan potensi mereka, orang-orang berpakaian hitam yang kalah jumlah tidak mampu membunuh mereka semua sekaligus. Maka dari itu, kelompok lelaki berbaju hitam ini saling bekerja sama mengepung Boski dan Bos Sun, sesekali menusuk atau menebas mereka dengan pedang saat mereka berdua tak sanggup menghadapinya. Oleh karena itu, kakak besar Qi dan kakak kedua Sun secara bertahap kehilangan keunggulan dalam perang gesekan ini. Saat luka mereka bertambah parah dan kehilangan darah semakin banyak, mereka tidak dapat bertahan lagi. Setelah menangkis pedang di depan mereka, mereka berdua berguling dan meringkuk bersama. Kedua saudara itu bersandar pada punggung masing-masing, sambil bernapas dengan berat. "Kakak kedua, apakah kamu masih bisa bertahan?"
Suara Boski sedikit bergetar, dan saat dia berbicara, paru-parunya berdengung seperti bel besar. Cedera ringan ini tidak layak disebut. Sun Laoer juga terengah-engah, dan tampak kelelahan, tetapi masih ada kesombongan dalam ekspresinya. Dia terkesiap, "Kakak, menurutmu pisauku cepat tidak?" "Cepat? Ini pisau tercepat yang pernah aku lihat seumur hidupku." Boski berkata dengan pasti, ekspresinya sangat serius. Dia mengatakan kebenaran. Kalau gerombolan laki-laki berpakaian hitam di hadapannya itu berdiri dan melawan saudara keduanya seorang diri, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat menjadi lawan saudara keduanya itu. Kelompok pria berpakaian hitam melihat bahwa mereka berdua sudah kelelahan dan tidak terburu-buru untuk meneruskan pengepungan. Mereka masih berbisik, "Kami akan memberimu satu kesempatan lagi sekarang. Selama kau meletakkan senjatamu, ceritakan semua informasi yang kau miliki tentang He Jiarong dengan jujur, dan bersaksi untuk kami, mengakui bahwa He Jiarong lah yang mengirimmu untuk menusuk wakil pemimpin Sekte Rong, kau bisa hidup, dan hadiah yang kukatakan tadi masih berlaku. Jika kau bergabung dengan Sekte Suanyiku, kau akan mendapatkan uang, wanita, dan seni misterius." Di mata orang-orang berpakaian hitam, dapat dimengerti bahwa Boski dan Bos Sun ingin bertarung saat mereka masih penuh energi tadi, tetapi sekarang mereka berdua sudah berada di ujung kekuatan mereka. Mereka telah berjuang dan mencoba, dan demi menyelamatkan hidup mereka, inilah saatnya untuk berkompromi. Lagi pula, berapa banyak orang di dunia ini yang tidak takut mati? Dan mengapa dia mau mati demi seseorang yang hanya diikutinya dalam waktu singkat dan tidak memiliki perasaan apapun terhadapnya? "Kakak, kamu bisa mencium baunya." Sun Laur tertawa terbahak-bahak, punggungnya menempel erat di punggung kakaknya, merasa penuh rasa aman. "Apa yang kamu cium?" Boski bertanya dengan suara serak, bingung. "Kentut. Kentut yang bau sekali." Sun Laur tertawa terbahak-bahak, tampak sedikit lelah, dan berkata, "Kamu harus mencium kentut yang bau itu sebelum kamu mati. Itu benar-benar merusak suasana hatiku. Kamu tidak tahu apa itu kematian." Melihat Sun Laur menghina mereka seperti itu, beberapa pria berpakaian hitam menjadi marah. Mereka tidak mau lagi bicara omong kosong dengan Qi Laoda dan Sun Laur. Mereka menendangkan kaki dan bergegas ke arah mereka lagi. Wajah Boski dan Bos Sun menjadi gelap dan mereka menggertakkan gigi saat menerkam ke arah sekelompok pria berpakaian hitam lagi. Sekalipun mereka tahu itu bagaikan ngengat yang tertarik ke api, mereka tetap tidak ragu-ragu. Terdengar kilatan pedang dan bunyi dentingan senjata yang beradu, dan beberapa luka lagi muncul di tubuh Boski dan Bos Sun. Boski mengandalkan tekadnya yang kuat untuk tidak terjatuh, tetapi Bos Sun kesakitan karena cedera di kakinya, dan langkahnya sedikit tidak stabil. Ketika pisau panjang dari sisi berlawanan datang melayang, dia buru-buru mengangkat tangannya untuk menangkisnya. Dengan bunyi dentang, pisau panjang itu menghantam pisau cakar di tangannya, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat karena hantaman kekuatan yang sangat besar. Dia langsung merasakan nyeri tajam di kakinya, pahanya mati rasa, dan tanpa sadar dia setengah berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri. "Hah!" Seorang pria berpakaian hitam memegang belati di sampingnya mengambil kesempatan untuk menyerbu, memegang pedang dengan kedua tangan, dan menusukkannya dengan keras ke leher Sun Laur dari atas ke bawah. Sun Laur yang sudah kelelahan tidak punya tenaga untuk menghindar. Melihat pedang itu hendak mengenai lehernya, Qi Laoda entah bagaimana berguling dari samping, mengangkat lengannya, dan dengan suara hembusan, belati itu langsung menembus lengannya, dan ujung pedang itu berhenti tiba-tiba saat menyentuh bahu Sun Laur. Pria berpakaian hitam yang memegang pedang tampaknya tidak menyangka bahwa Boski akan tiba-tiba melompat keluar, dan ekspresinya berubah. Akan tetapi, pada detik dia tertegun, duri tajam di tangan Boski yang lain telah menusuk ke arahnya dengan cepat dan mengenai jantungnya. Puff! Sejumlah besar darah segera menyembur keluar dari mulut pria berpakaian hitam itu. Tubuhnya gemetar, kakinya melemah, dan dia jatuh berlutut di tanah dengan suara keras. Tubuhnya berkedut tak terkendali, dan cahaya di matanya cepat redup. "Pergilah ke neraka!" Dua pria berpakaian hitam berteriak dengan marah dan bergegas mendekat. Dua pedang panjang menebasnya bagai kilat. Boski buru-buru menarik tangannya dan menghindar, namun dia berhasil menghindari pedang pertama tetapi tidak yang kedua.
Dengan suara embusan pelan, sebagian besar lengan kanannya terpotong oleh pedang panjang itu, dan darah menyembur keluar. Boski langsung meraung, lalu menutupi lengan kanannya yang terputus dengan lengan yang menusukkan pedang. Dia terjatuh ke tanah dengan suara keras, kehilangan kemampuan bertarungnya sepenuhnya. Saudara laki-laki, Sun Lao'er meraung saat melihat ini dan tiba-tiba merasa seolah-olah ribuan anak panah menusuk jantungnya. Dia menendang kakinya dan dengan cepat menerkam ke arah pria berpakaian hitam yang memotong lengan Boski. Pria berpakaian hitam itu samar-samar melihat mata merah Sun Lao'er, yang sangat menarik perhatian di malam yang gelap. Dia tidak dapat menahan rasa gemetar dalam hatinya. Dia mengayunkan pedang di tangannya, dan ujung pedang itu menunjuk langsung ke dada Sun Lao'er. Namun Sun Lao'er melompat ke udara tanpa menghindar sama sekali, membiarkan pisau panjang di tangan pria berpakaian hitam itu menembus bahunya dan menembus tulang belikatnya. Dia pun menerkam di depan pria berpakaian hitam itu, dan pisau cakar di tangannya memancarkan cahaya dingin. Pria berpakaian hitam di depannya gemetar hebat, dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari tenggorokannya, memercik ke arah Sun Lao'er. Jejak ketakutan besar terpancar di matanya saat dia menatap Sun Lao'er. Dia mencengkeram lehernya dengan kedua tangan, menggoyangkan tubuhnya, lalu jatuh ke tanah. Kakinya menendang lurus, dan dia pun mati dalam sekejap mata. Sudah kubilang, pisauku sangat cepat. Sun Lao'er berkata dengan suara dingin dan sedikit menangis. Akan tetapi, saat ini, hanya 4 pria berpakaian hitam yang tersisa telah bergegas menghampirinya. Ia pun langsung mengayunkan pedangnya untuk menangkis, namun karena luka-lukanya yang parah, ia pun terpotong ke tanah. Tepat ketika salah satu pria berpakaian hitam hendak menikamnya hingga tewas dengan pedang, pria berpakaian hitam lainnya tiba-tiba mengayunkan pedang panjangnya dan menangkis belati pria itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Yang pertama bertanya dengan dingin. Dia belum boleh mati. Kita harus mendapatkan informasi darinya yang menghalangi He Jiarong. Yang terakhir berkata dengan suara yang dalam. Kemudian dia mengarahkan pisau panjang di tangannya ke arah Sun Lao'er dan berkata dengan dingin, katakan padaku, apakah He Jiarong memintamu untuk membunuh wakil kepala Rong? Sambil mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu, dia diam-diam membuka perekam yang dibawanya, bermaksud merekam pengakuan Sun Lao'er. Oh, apakah wakil pemimpinmu yang menyebalkan itu layak bagi kami, saudara-saudara, untuk berjuang demi dia? Sun Lao'er tertawa dingin. Di mata Tuan He kita, dia bahkan lebih hina lagi. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pria berpakaian hitam di depannya telah menusuk betisnya dengan pisau. Haha, rasanya enak sekali. Pembuluh darah muncul di dahi Sun Lao'er karena kesakitan dan dia berkeringat deras, tetapi dia masih tertawa terbahak-bahak. Tatapan mata lelaki berpakaian hitam itu berubah dingin, dia tahu bahwa Sun Lao'er tidak takut mati. Dia pun mencabut pisau panjang yang menusuk kakinya, berjalan perlahan ke arah Boski, dan menusuk leher Boski dengan pisau panjang di tangannya. Dia berkata dengan dingin, aku bertanya sekali lagi, apakah He Jiarong punya niat jahat dan mengirimmu untuk membunuh wakil ketua kita? Bab 930, Gunung Pedang dan Lautan Api, hidup sesuai kepercayaan. Adapun hidup dan matinya sendiri, Sun Lao'er sudah mengabaikannya, tetapi ketika dia melihat pria berpakaian hitam itu mengarahkan pisau panjang ke leher kakak tertuanya, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan dia berkata dengan marah, persetan denganmu, kamu punya nyali untuk melakukannya padaku, tetapi jangan sentuh kakak tertuaku. Aku tidak akan, kata pria berpakaian hitam itu dengan suara dingin, lalu mengarahkan pisau panjang di tangannya dan memotong salah satu telinga Boski. Tubuh Boski gemetar kesakitan, tetapi dia mengatupkan giginya erat-erat dan tidak mengatakan apapun. Persetan dengan ibumu. Sun Lao'er mengumpat lelaki berpakaian hitam itu dengan mata merah, lalu menggunakan sisa tenaganya untuk menopang dirinya dan berpura-pura menerkam lelaki berpakaian hitam itu. Namun saat ia hendak berdiri, seorang pria berpakaian hitam di sebelahnya menendang bahunya dengan keras. Sun Lao'er tidak dapat menahan tendangan itu sama sekali. Tubuhnya miring dan dia terjatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Pisau panjang yang tertancap di bahunya bergetar dan mengiris dagingnya sedikit lagi, membuatnya meringis kesakitan. Aku akan bertanya lagi,
apakah He Jiarong yang mengirimmu untuk membunuh wakil pemimpin kita? Saat dia bicara, pisau panjang di tangan pria berpakaian hitam itu telah menusuk ke bahu Bos Qi, dan dia perlahan menambah kekuatannya, membiarkan ujung pisau itu perlahan menusuk ke dada Bos Qi. Jika dia menggunakan kekuatan yang lebih sedikit, Bos Qi akan mati. Tidak, tidak, Sun Laur berteriak serak, dengan ekspresi panik di wajahnya. Jika kamu tidak ingin dia mati, katakan padanya dengan cepat. Selama kamu setuju tepat waktu, kami dapat segera mengirimmu ke rumah sakit dan kamu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan dingin, terus menggunakan ancaman dan bujukan. Kakak kedua, selama hidupku, aku bisa berteman dengan kalian, saudara-saudara, itu sudah cukup untuk hidupku. Duduk di tanah, sedikit bergoyang, Bos Qi memaksakan diri untuk menjadi kuat, tersenyum sedih pada kakak kedua Sun, lalu tiba-tiba meraih pisau panjang di bahunya dan menebas lehernya dengan keras. Daging di lehernya langsung robek, dan darah menyembur keluar dengan tiba-tiba. Lalu tubuhnya miring dan jatuh ke tanah, diam sama sekali. Saudara laki-laki, kepala Sun Laur berdengung dan air matanya langsung mengalir. Meski ia sudah tahu bahwa ia dan kakaknya akan mati malam ini, ia tetap patah hati dan sedih ketika melihat kakaknya, yang baginya sudah seperti saudara sendiri, meninggal di hadapannya. Pria berpakaian hitam sedikit terkejut melihat Bos Qi mengambil pisau dan bunuh diri, tetapi mata yang terlihat di balik topeng tidak menunjukkan emosi apapun. Dia menyeka darah di tubuh Bos Qi, lalu berjalan perlahan ke arah Sun Laoer, menusukkan pisau panjang itu ke pergelangan tangan Sun Laoer, dan perlahan membuat sayatan. Darah di pergelangan tangan Sun Laoer segera mengalir keluar. Namun, pada saat ini, Sun Laur yang sangat dirundung duka tampaknya tidak merasakan apapun. Dia tidak memperhatikan pergelangan tangannya yang terluka. Dia masih memandang ke arah di mana kakak tertuanya meninggal dengan mulut ternganga, air mata mengalir di wajahnya. Aku tahu kamu tidak takut mati, tapi aku ingin kamu merasakan rasa kehidupan yang perlahan mengalir dari tubuhmu sebelum kamu mati. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan nada dingin, lagi pula, aku tahu kau punya dua saudara laki-laki. Apa kau ingin mereka ikut denganmu? Wajah Sun Laur langsung berubah saat mendengar kata-kata itu. Tiba-tiba dia menoleh dan menatap laki-laki berpakaian hitam itu. Jejak kepanikan terpancar di matanya, tetapi dia segera tenang. Suaranya serak dan sangat dingin, jika Anda berani menyentuh mereka, Tuan He tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Pria berpakaian hitam itu langsung mencibir, dengan ekspresi jijik yang kuat, dan berkata dengan ringan, aku akan membunuh kalian berdua sekarang. Bukankah He Jiarong telah melakukan sesuatu padaku? Biar kukatakan padamu, He Jiarong tidak bisa melindungimu. Dia tidak bisa melindungi kalian berdua, dia juga tidak bisa melindungi kedua saudaramu. Jika kau tidak ingin mereka mati, lebih baik kau mengakuinya seperti yang kukatakan. Sun Laur menggertakkan giginya erat-erat, tubuhnya gemetar terus-menerus, dan tidak tahu bagaimana menjawab untuk beberapa saat. Dia tidak ingin mengkhianati Lin Yu, tetapi dia juga tidak ingin kedua saudaranya mati. Cepatlah, waktumu terbatas, kata pria berpakaian hitam itu dengan dingin. Dia tahu bahwa Sun Laoer tidak akan mampu bertahan lama setelah pergelangan tangannya terluka. Sun Laur juga merasa pusing dan kekuatannya tampaknya terkuras habis, dan suhu tubuhnya turun dengan cepat. Sialan, aku sudah bilang padamu, He Jiarong tidak peduli kau hidup atau mati. Melihat Sun Laur hampir pingsan, lelaki berpakaian hitam itu mengumpat dengan marah, lalu berjalan mendekat dan menginjak lengan Sun Laur untuk memperlambat aliran darahnya, dan berkata dengan suara dingin, jika kami ingin membunuh kedua saudaramu, 10 He Jiarong tidak akan bisa menghentikan kami. Begitu dia selesai berbicara, sebuah bayangan hitam tiba-tiba menyerbu ke arahnya seperti kilat dan menendangnya dengan keras. Lelaki berpakaian hitam itu tidak sempat bereaksi sama sekali, tubuhnya terpental dengan kecepatan tinggi, seakan-akan ditabrak truk berat, dan menghantam bagasi sebuah mobil SUV di kejauhan dengan keras, menghancurkan seluruh kap besi dan menancapkan tubuhnya ke kap mesin. Tangan dan kakinya meringkuk, tidak bisa bergerak, dan dia meludahkan beberapa kali darah, yang mengucur deras di sepanjang topengnya seperti air.
Sepertinya kamu terlalu sombong. Kamu bahkan tidak bisa menghentikan He Jiarong. Bayangan hitam yang baru saja terbang itu berkata dengan suara dingin. Cahaya bulan yang redup menyinari wajah bayangan gelap itu, dan samar-samar orang dapat mengenalinya sebagai He Jiarong. Orang-orang berpakaian hitam di sekitar semuanya terkejut melihat kemunculan tiba-tiba tamu tak diundang itu, tetapi mereka cepat bereaksi dan mengangkat pedang di tangan mereka untuk menebas kepala Lin Yu dengan ganas. Lin Yu sama sekali tidak menghiraukan mereka, melirik Sun Laur yang tergeletak di tanah, raut wajahnya berubah, dan dia buru-buru memanggil, "Saudara Sun." Ketika Lin Yu sedang berbicara, 3 sosok langsung menyerbu dari belakangnya, menghadang serangan orang-orang berpakaian hitam itu, dan langsung bertarung dengan mereka. Sosok yang tiba-tiba bergegas keluar adalah Li Zenseng, Bai Rentu dan Bu Cheng. Karena mereka bertiga dekat, Lin Yu memimpin dan bergegas bersama mereka. Sun Laur merasa gembira mendengar panggilan Lin Yu. Setelah mengenali Lin Yu, wajahnya tiba-tiba cerah. Dia ingin membuka mulut untuk berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Kelopak matanya terasa seolah-olah ada beban besi yang terikat padanya. Seberapa keras pun dia mencoba, dia tidak dapat membukanya dan hanya bisa menutupnya secara perlahan dan lemah. Saudara Matahari, wajah Lin Yu berubah drastis saat melihat ini. Dia tiba-tiba membungkuk dan membantu Sun Laur bangkit dari tanah. Pada saat yang sama, dia telah mengeluarkan 4 atau 5 jarum perak di tangannya, siap untuk menusuk Sun Laur. Namun, setelah dia melihat lusinan luka di tubuh Sun Laur, jantungnya tiba-tiba bergetar, dan dia tidak tahu di mana harus menusukkan jarum perak di tangannya untuk sementara waktu. Dia tahu bahwa dengan luka yang begitu serius, sekuat apapun dia menusuk, dia tidak akan mampu menghentikan pendarahan Sun Laur. Terlebih lagi, dia dapat menilai dari wajah pucat Sun Laur bahwa Sun Laur telah kehilangan terlalu banyak darah dan bahkan dewa pun tidak dapat menyelamatkannya. Jadi dia menggertakkan giginya dan menusuk Sun Laur di dada dengan jarum. Tubuh Sun Laur tiba-tiba bergetar, lalu dia menarik napas panjang, dan perlahan membuka matanya. Setelah melihat wajah Lin Yu dengan jelas, Sun Laur menyeringai dan tersenyum, dan berkata, "Tuan He. Aku dan saudaraku berjuang sampai saat terakhir, dan kami tidak pernah mengkhianatimu sedikit pun. Kami bersaudara mati, dan mati dengan terhormat. Terima kasih, Saudara Sun, terima kasih." Mata Lin Yu tiba-tiba dipenuhi air mata, dan tangan yang memegang Sun Laur tidak bisa menahan gemetar sedikit, terutama ketika dia melihat tubuh Bos Qi yang telah kehilangan lengannya di kejauhan. Dia merasakan kesedihan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Dia bisa menebak apa yang dialami kedua bersaudara itu dalam hidup mereka. Tetapi, Tuan He, Sun Laur berkata lemah, "Sebelum aku mati, ada satu hal yang ingin aku mohon padamu. Saudara Sun, tolong katakan." Lin Yu tidak dapat lagi menahan air mata di matanya, dan butiran-butiran besar pun jatuh. Dia berkata dengan suara tegas, "Saya, He Jiarong, bersumpah kepada surga bahwa tidak peduli seberapa banyak kesulitan dan bahaya yang ada, tidak peduli seberapa banyak gunung dan lautan pedang dan api, saya pasti akan menepati kepercayaan Anda. Tolong bantu, jaga baik-baik kedua saudara itu." Sun Laur tersenyum, memegang tangan Lin Yu dengan lembut, lalu memejamkan matanya, dan telapak tangannya pun melemah. Kakak Sun, Kakak Sun, Lin Yu berteriak cemas, air mata mengalir di wajahnya, namun saudara kedua Sun dalam pelukannya telah meninggal. Tubuh Lin Yu bergetar tanpa henti, giginya terkatup rapat, matanya merah, dan dia menatap dingin keempat pria berpakaian hitam yang sedang bertarung dengan Bai Rentu, Bu Cheng, dan Li Zenseng di depannya, seolah-olah dia ingin memakan orang, dan berteriak keras, "Bunuh! Bunuh mereka! Jangan biarkan satu pun dari mereka hidup!"